Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan Tuhan kesehatan sampai hari ini. Bahkan kita diberikan satu kebahagiaan yang besar. Kita bisa bertemu kembali dalam acara Biro LG, Bimbingan Rohani LG. Tentunya kita ingin supaya kita mengalami hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Terutama dalam hal kebahagiaan, kita ingin terus mengalami kebahagiaan dalam segala situasi. Kita bersyukur Tuhan mengaruniakan kebahagiaan itu kepada kita. Di tengah situasi sulit sekarang ini, kita diberikan Tuhan satu kebahagiaan yang besar. Betapa bahagianya kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan itu. Ya, Allah telah merencanakan kebahagiaan itu untuk kita. Dan Allah sendiri yang bersama dengan kita. Dia yang maha bahagia. Dia yang mengampuni dosa kita. Dia yang membuat segala situasi akan menjadi bahagia. Situasi sulit, sukar akan menjadi sejahtera. Ini kabar baik yang indah sekali yang kita harus miliki. Ya, saya kembali akan mengingatkan kita tentang kebahagiaan ini. Ini bagian yang ke-12. Bagaimana kita diberikan Tuhan satu situasi yang berbeda dari dunia ini. Ya, mungkin situasi dunia ini tidak membuat kita berbahagia. Ada yang miskin, ada yang berduka cita, ada yang lemah lembut, harus taat. Ya, ada hal yang membawa damai, lapar dan haus, dianiaya. Sulit bagi kita untuk berbahagia. Tetapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Firman Tuhan justru berikan kita kebahagiaan di tengah segala situasi itu. Bagaimana? Apakah saudara sudah mengalaminya? Ya, kadang di hati kita, di pikiran kita, di perasaan kita, di keinginan kita, atau mungkin di tubuh kita, kita tidak merasakan suatu yang berbahagia. Tapi sesungguhnya, jikalau kita mengingat firman Tuhan, jikalau kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus, Yesus mengatakan hal yang berbeda. Saya mau simpulkan sebenarnya, dia katakan begini, bersama aku kamu akan berbahagia meskipun situasi yang sulit seperti ini. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, sebenarnya kita berbahagia. Ya, betul. Ya, saya katakan ini karena saya melihat setelah beberapa tahun saya bersama dengan Tuhan di dalam iman, saya melihat semua itu Tuhan berikan. Ya, kita bisa bandingkan, bersama dengan uang aja kita berbahagia, bersama dengan handphone kita berbahagia, bersama dengan keluarga kita berbahagia, apalagi bersama dengan Tuhan. Oke, kita pasti berbahagia. Sekarang kita lihat situasi yang paling mengerikan dalam renungan kita hari ini, dalam bimbingan hari ini. Kita lihat dari Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakan ayat ini. Matius pasal yang ke-5, ayat 11-12. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan berbahagialah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, ini ya, saya baca sekali lagi. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, Yesus katakan berbahagialah kamu. Dia menunjuk langsung kepada murid-muridnya. Ya, mungkin kita berkata ini juga bagiku dan bagi saudara. Berbahagialah. Bahkan bukan hanya berbahagialah kalau kita baca di sini. Ada 3 kata. Berbahagialah kamu. Bersukacita. Bergembiralah.
Wah, ini kata-kata yang penting sekali untuk kita ingat ya. Tuhan Yesus menjanjikan ini. Dan dia berkata, berbahagialah kamu. Hei kamu. Tentu kepada saudara-saudara yang benar-benar bersama dengan Tuhan Yesus. Karena dikatakan sini, jika karena aku. Ini karena Tuhan Yesus ini ya. Jadi bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan Yesus. Makanya kita benar-benar bisa merasakan kebahagiaan Tuhan karena kita bersama dengan Dia. Ya, berbahagialah kamu, bersukacita dan bergembiralah. Artinya luar dalam, di dalam kehidupan kita ini, dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, dalam tubuh kita ini, kita harusnya mengalami kebahagiaan ini. Karena Yesus. Ya, karena Yesus, saudara-saudara ya. Pada intinya kebahagiaan itu karena kita bersama Yesus. Karena Yesus. Bukan karena yang lain. Hanya saja ada situasi yang seringkali sulit kalau kita bersama Yesus. Ada 3 hal yang sulit kalau kita baca dalam ayat ini. Ya, kita mungkin dicela, dianiaya, dan difitnah. Ini juga situasi yang tidak enak. Karena kita bersama dengan Yesus, kita dicela, dianiaya, difitnah. Kita bukan melihat situasi dicela, dianiaya, difitnah. Memang itu harus terjadi sebenarnya. Yesus sudah tahu itu. Di awal pelayanannya, ia melihat akan ada siapapun yang bersama dengan Yesus. Dan karena Yesus, maka orang akan dicela, dianiaya, difitnah. Rasa sakit yang berat ketika dicela, apalagi dianiaya, bahkan difitnah. Katanya fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah, begitu ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kita menggambarkan situasi ini, pasti kita nggak bisa bahagia. Karena itu mari kita memandang kepada Yesus, karena Yesus, karena bersama dengan Tuhan Yesus. Ini alasan mengapa kita disebut berbahagia. Karena Yesusnya, karena bersama dengan Yesusnya, maka kita berbahagia. Saya membayangkan betapa mengerikan hidup ini tanpa Yesus. Betapa mengerikan hidup ini tanpa bersama Yesus. Berbahagialah kamu jika karena aku. Berbahagialah saudara kalau karena Yesus saudara dicela, dianiaya, dan difitnah. Yang kedua, mengapa berbahagia? Karena upahmu besar di surga. Wah, ternyata Tuhan juga sediakan upah ya. Upah ini yang hari ini banyak ditunggu orang. Umumnya yang mendapat upah adalah yang bekerja. Tentu mereka yang bersama Yesus. Mungkin dia memberitakan Injil, melayani atau misi. Lalu mereka dicela, mereka dianiaya, mereka difitnah. Tapi ada upah yang besar di surga. Kalau yang pertama karena ia bersama Yesus di dunia ini, bersama Yesus ia dianiaya di dunia ini, tapi nanti di surga ada upah. Ini pengharapan kita sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa. Saya
usah menyebutkan upah apa aja yang kita terima di surga. Tapi kalau Tuhan yang menjanjikan biasanya pasti yang baik. Upahmu besar di surga. Oke. Tentu kita akan bahagia kalau kita mendapat upah, ya kan? Ya, siapa yang nggak berbahagia mendapat upah? Oke. Satu hal lagi, mengapa dikatakan berbahagia di sini? Berbahagialah sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya saudara, kita juga akan disebut sebagai nabi, sederajat dengan nabi, sejajar dengan nabi. Saudara yang hari ini dicela, dianiaya dan difitnah karena Tuhan Yesus Kristus, saudara sangat dihormati oleh Tuhan. Ini kebahagiaan kita. Kita nggak mencari hormat dari manusia, tapi Tuhan sendiri menghormati kita, sama seperti nabi-nabi yang dihormati oleh Tuhan. Ya, nabi-nabi bekerja, berbicara atas nama Tuhan, dan nabi-nabi banyak yang dianiaya, mereka dicela, mereka difitnah. Bahkan tidak ada nabi yang tidak dianiaya. Sepertinya memang sudah menjadi bagian hidup mereka. Hari ini juga sebagai hamba Tuhan, kalau kita mengalami penganiayaan, kita mengalami celaan, kita mengalami fitnah, sebenarnya saudara-saudara adalah seorang nabi di hadapan Tuhan. Saudara bukan dicap sebagai perampok yang mencuri, bukan dicap sebagai koruptor yang mencuri, tapi saudara disebut sebagai nabi-nabi, seorang yang bekerja bagi tuannya, penyambung lidah Allah, yang disejajarkan dengan Allah sendiri. Ya, itulah nabi, mulut Allah. Bagaimana Allah berkenan kepadanya, bagaimana Allah memanggil dan memeliharakannya. Demikianlah Tuhan buat hidup kita hari ini. Makanya itu kita betul-betul berbahagia. Oke? 3 hal ini yang membuat kita berbahagia. Karena kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu Dia yang sudah menebus kita, Dia yang telah menyelamatkan kita. Kebahagiaan ini membuat kita benar-benar puas. Dosa kita diampuni, begitu berbahagia sekali. Yang kedua, karena ada upah juga yang diberikan di surga. Ada upah kita. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, kadang di surga kita katakan ada upah, tapi di dunia pun kadang-kadang saya lihat ada upah itu loh. Dan upah di dunia ini itu kualitasnya seperti di surga. Begitu ya. Itu menyenangkan sekali. Dan yang ketiga itu karena saudara dan saya disejajarkan dengan nabi-nabi. Saudara dianggap seperti nabi yang dikenan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah, kawan sekerja Allah. Tidak ada nabi yang tidak dicela, tidak ada nabi yang tidak menderita, dianiaya, difitnah. Tapi ternyata mereka sangat dihormati oleh Allah. Saudara-saudara akan dihormati oleh Allah, karena itu berbahagialah. Oke, saya kira cukup sampai di sini saja. Kalau kita katakan hari ini aku menderita aniaya, aku diejek, aku difitnah, berbahagialah. Terima kasih. Jika saudara diberkati, silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.